Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Dava dan hari ini tentu saja kita akan melanjutkan belajar akuntansi lagi ke pertemuan yang keenam mengenai reporting and analyzing inventory. Jadi sedikit aku kasih gambaran, materi kita hari ini tuh merupakan materi yang sangat penting dalam akuntansi karena sebagaimana kita tahu persediaan atau inventory itu merupakan salah satu elemen utama dalam laporan keuangan perusahaan, teman-teman. Terutama bagi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yang kita sudah ceritakan panjang lebar pada pertemuan kelima. Nah, dalam materi pertemuan keenam ini kita juga akan memahami bagaimana persediaan itu nanti di-classifying, kemudian bagaimana cara menghitung jumlah persediaan yang ada. Serta nanti kita juga akan memahami kira-kira metode apa saja sih yang biasanya digunakan dalam pencatatan dan analisis persediaan, teman-teman. Oke, ini adalah learning objektifnya. Jadi setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu buat yang pertama mengklasifikasikan jenis-jenis persediaan dan juga menentukan seberapa besar kuantitinya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan metode pencatatan, persediaan, dan menerapkan metode cost flow. Yang ketiga, kita bisa menganalisis dampak metode cost flow terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, kita bisa memahami prinsip lower cost or market. Yang kelima, kita bisa menghitung dan menginterpretasikan rasio perputaran persediaan. Serta yang keenam, kita bisa menjelaskan konsep LIFO reserve dan pentingnya dalam membandingkan kinerja perusahaan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Tapi sebelum itu di sini ada sedikit preview dari bab 6. Jadi bab ini tuh kita akan membahas berbagai aspek pengelolaan persediaan dalam akuntansi keuangan, teman-teman. Kita akan start dengan memahami klasifikasi persediaan dan bagaimana cara kita menghitung persediaan tersebut. Nah, habis itu kita juga akan membahas mengenai berbagai metode yang biasanya digunakan oleh suatu perusahaan dalam melakukan pencatatan terhadap persediaan mereka. Nanti kita akan mengenal dua metode, salah satunya yaitu ada FIFO dan juga LIFO. Nanti apa itu FIFO dan juga LIFO kita akan bahas lebih lanjut tentunya. Nah, selain itu kita juga nanti bakal menganalisis bagaimana metode tersebut tuh mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, teman-teman. Nah, jadi selain itu kita juga nanti bisa mencari tahu bagaimana sih pencatatan laporan persediaan ini tuh bisa berpengaruh ke perpajakan juga. Menarik ya? Lanjut aja ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke materi hari ini. Jadi hari ini yang pertama kita akan membahas mengenai classifying and determining inventory. Nah, perusahaan itu biasanya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama dalam persediaannya, teman-teman. Nah, dua jenis ini tuh kita bisa lihat dari jenis bisnisnya. Yang pertama misalkan ada perusahaan dagang atau merchandising company. Persediaannya itu nanti kita sebut dengan merchandise inventory atau persediaan dagangan. Nah, sesuai namanya, merchandising company itu merupakan perusahaan yang membeli barang dari supplier katakanlah untuk dijual lagi tanpa adanya proses produksi lebih lanjut, teman-teman. Jadi dia beli dan langsung dijual lagi dengan mengharapkan keuntungan dari margin katakanlah. Kemudian yang kedua ada manufacturing company atau perusahaan yang mengolah dan memproduksi. Bisa dibilang seperti modelan-modelan industri pabrikan. Nah, jadi kalau perusahaan manufaktur ini persediaannya itu bisa kita klasifikasikan menjadi tiga kategori, teman-teman. Nah, ini ada di tulisan yang berwarna biru. Itu yang pertama ada raw materials atau bahan baku. Sesuai namanya berarti dia itu bahan mentah yang nanti akan dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Kemudian yang kedua ada works in process atau barang yang masih dalam proses. Berarti dia itu masih dalam tahap produksi dan belum selesai, teman-teman. Dia masih harus diolah lebih lanjut. Nah, yang ketiga baru nih ada finished goods atau barang yang sudah selesai. Nah, ya jadi barang ini tuh sudah melakukan proses produksi dan juga sudah siap untuk dipasarkan, teman-teman. Di sini ada sedikit helpful hint yang bisa membantu teman-teman dalam memahami ini. Nah, jadi terlepas dari berbagai macam klasifikasinya, semua jenis persediaan itu nanti akan dilaporkan sebagai current asset dalam neraca keuangan, teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan itu merupakan aset yang nanti itu diharapkan bisa dikonversi menjadi cash dalam jangka waktu 1 tahun, atau kalau misalkan teman-teman ingat dari pembelajaran kita sebelumnya, dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Nanti bisa teman-teman refresh kembali ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai determining inventory quantities. Nah, tentu saja menghitung jumlah persediaan itu sangat penting dalam memastikan akurasi catatan ya, teman-teman. Ada dua sistem utama dalam pencatatan persediaan, ini juga sama kayak pertemuan kelima. Yang pertama itu ada sistem perpetual. Jadi dia itu digunakan untuk mengecek keakuratan catatan persediaan secara terus-menerus. Kemudian sistem perpetual ini juga bisa membantu kita dalam mendeteksi kehilangan persediaan akibat misalkan kalau ada pemborosan
atau pencurian atau misalkan tiba-tiba si persediaan itu hilang tanpa alasan gitu. Nah, nanti bisa digunakan sistem perpetual untuk menyelidikinya lebih lanjut. Yang kedua, kalau ada sistem perpetual berarti ada juga sistem periodik. Seperti namanya, sistem periodik itu dia hanya akan dihitung pada akhir periode akuntansi dan biasanya digunakan untuk menjumlahkan persediaan yang tersedia dan menghitung cost of goods sold, COGS, atau HPP-nya, teman-teman. Nah, nanti kita bisa memilih nih metode pencatatan yang sesuai dengan perusahaan yang sedang kita analisis, sehingga perusahaan itu bisa mengolah persediaannya dengan lebih baik dan menghindari kerugian tentunya. Oke, kemudian ada taking a physical inventory. Nah, proses penghitungan fisik ini dilakukan dengan cara menghitung atau menimbang atau juga bisa mengukur jumlah barang yang tersedia, teman-teman. Perhitungan ini biasanya dilakukan ketika misalkan bisnis itu sedang tutup atau dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja, bisa dibilang itu bisnis lagi sepi, sehingga dia omset penjualannya menurun, atau perhitungan physical inventory ini juga bisa dilakukan pada akhir periode akuntansi, teman-teman, sebelum laporan keuangan disusun. Nah, menghitung fisik ini penting karena dia itu bisa membantu kita buat make sure bahwa jumlah barang yang tercatat dalam pembukuan itu sesuai dengan jumlah barang yang benar-benar tersedia, teman-teman. Jadi dia bisa menghindari yang namanya kesalahan catat dan juga penipuan. Perhitungan ini juga bisa bantu kita buat mengidentifikasi masalah. Misalkan apakah ada barang yang hilang atau misalkan ada barang yang dia tidak sesuai. Nah, contoh, kita kasih contoh supaya teman-teman bisa lebih memahami. Misalkan ada sebuah toko elektronik, dia tuh biasanya melakukan pengecekan fisik terhadap stok televisi yang dimilikinya, teman-teman. Ini memastikan barang itu tuh yang terjual berapa, yang ada berapa, kemudian sisanya berapa. Secara bahasa mudahnya demikian, teman-teman. Jadi, selain dilakukan catatan, nanti dia juga akan melakukan penghitungan secara physically. Oke, kita akan Nah, ini sedikit lanjutan dari yang tadi. Jadi, goods in transit should be include the inventory of the company that has legal title to the goods. Legal title is determined by the term of sale, teman-teman. Nah, jadi, goods in transit ini tuh akan mendeterminasikan kepemilikan dalam suatu barang, teman-teman. Barang dalam perjalanan atau goods in transit merupakan barang yang telah dibeli tetapi belum diterima atau barang yang telah dijual tetapi belum sampai ke pembeli. Itu dia pembahasan lebih lanjutnya. Nah, nanti untuk menentukan apakah barang ini harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan, kita tuh harus melihat ketentuan dalam term of sale-nya. Misalkan, kalau teman-teman sudah menonton video pembelajaran mengenai pertemuan kelima, ada yang namanya FOB shipping point dan juga FOB destination, teman-teman. Jadi kalau misalkan di FOB shipping point, kepemilikan itu kan berpindah ke pembeli saat barang dikirim oleh penjual. Artinya, pembeli itu harus mencatat barang ini dalam persediaannya meskipun barang belum diterima. Kemudian ada FOB destination, yang artinya kepemilikan barang tuh tetap jadi punya penjual sampai barang tuh tiba di lokasi pembeli. Dalam hal ini barang itu tuh masih dicatat sebagai persediaan oleh penjual. Jadi kalau misalkan bahasa mudah untuk mengingatnya, FOB shipping point itu menggunakan pendekatan pelanggan, sementara FOB destination itu menggunakan pendekatan dari penjual, begitu kira-kira. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Misalkan nanti ada pertanyaan, seperti biasa boleh tanyakan aja ke aku langsung. Atau nanti teman-teman juga bisa meninggalkan komentar di channel YouTube-nya Akpres. Nah, kita juga akan memahami term of sale, teman-teman. Jadi, sementara itu, ini sebelum kita masuk ke review question-nya, kita akan cerita sedikit mengenai term of sale tadi, atau syarat ketentuan dalam pembelian. Aku nggak bisa menjelaskan lebih banyak, tapi misalkan kita coba contohin aja ya. Nah, misalkan teman-teman itu punya apa ya? Oh, oke, perusahaan elektronik lagi deh, sama kayak tadi contoh sebelumnya. Teman-teman punya perusahaan elektronik di Bogor, misalkan. Nah, perusahaan teman-teman ini membeli 1.000 unit laptop dari supplier yang ada di Surabaya dengan ketentuan FOB shipping point, let's say. Artinya, misalkan begitu barang dikirimkan dari Surabaya, pemilikan itu sudah berpindah ke perusahaan teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau teman-teman pakai FOB shipping point, meskipun barangnya belum tiba. Nah, dengan pendekatan FOB shipping point juga, perusahaan teman-teman itu yang ada di Bogor atau di Jakarta, misalkan teman-teman punya 2 cabang gitu, sudah harus mencatat barang tersebut sebagai persediaannya. Sebaliknya, kalau misalkan ketentuannya FOB destination, maka barang yang teman-teman beli itu tuh akan dicatat sebagai persediaan ketika barang itu sudah tiba di perusahaannya teman-teman. Sebelum itu, barang masih menjadi pemilik dari supplier yang ada di Surabaya.
Kesalahan dalam memahami konsep ini bisa menyebabkan pencatatan persediaan yang tidak akurat. Sehingga pastikan kalau misalkan teman-teman itu membeli barang dari supplier dalam jumlah yang banyak, apalagi make sure term of sale-nya itu sudah jelas dan sudah bisa disepakati oleh kedua belah pihak ya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang term of sale mengenai FOB shipping point dan FOB destination, kita bisa lanjut ke pertanyaan review. Nah, jadi kita akan melakukan analisis terhadap soal ini karena soalnya sudah ada jawabannya seperti biasa. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut, teman-teman. Misalkan kepemilikan itu tetap berada di penjual sampai barang tiba di pembeli ketika jawabannya itu adalah yang A ya, teman-teman, FOB destination. Karena dalam ketentuan FOB destination, barang itu masih jadi milik penjual sampai barang-barang benar sampai di lokasi pembeli. Oke, kita lanjut ke slide ke-11 ya. Ya, benar ke-11 di sini. Kita akan membahas mengenai inventory costing. Jadi, kita akan masuk membahas mengenai penentuan biaya persediaan, teman-teman. Dalam akuntansi, persediaan itu dicatat berdasarkan biaya perolehan atau kosnya, yaitu seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang dan menyiapkannya hingga dia itu siap buat dijual. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam menentukan biaya persediaan oleh teman-teman. Yang pertama tuh teman-teman bisa melakukan specific identification atau nanti teman-teman itu bisa memiliki biaya yang spesifik dan dapat diidentifikasi langsung dari setiap unit barangnya. Nah, yang selanjutnya ini ada FIFO atau first in first out. Jadi barang yang pertama dibeli dianggap sebagai barang yang akan pertama dijual juga. Kebalikannya ada LIFO atau last in first out. Berarti dia tuh barang yang akhirannya dibeli, tapi dia akan dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Nah, yang keempat juga ada average cost atau biaya rata-rata. Dia tuh akan menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan, teman-teman. Nah, metode yang dipilih ini nanti akan mempengaruhi laporan keuangan teman-teman, khususnya dalam menentukan harga pokok penjualan atau COGS. Nah, nanti nilai persediaan juga akan dilaporkan di neraca. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ilustrasinya, teman-teman. Jadi misalkan di sini Griffiths TV Company itu membeli 3 unit televisi 50 inch dengan harga yang beda-beda. TV pertama tuh harganya $700, TV kedua harganya $750, dan TV yang ketiga harganya $800, teman-teman. Kemudian perusahaan si Griffiths TV ini menjual 2 unit TV dengan harga 1.200 per unit. Nah, nilai persediaan akhir dan HPP-nya itu akan berbeda, teman-teman. Tergantung pada metode yang digunakan. Misalkan kalau kita pakai metode FIFO, barang yang pertama dibeli akan menjadi barang yang pertama dijual. Berarti barang yang pertama dibeli itu kan yang harga $700, teman-teman. Berarti TV pertama ini juga yang akan dijual nanti. Sebaliknya, kalau teman-teman pakai metode LIFO, dia akan menjadikan barang yang terakhir dibeli sebagai yang pertama dijual. Terakhir dibeli itu kan berarti yang paling mahal, yang $800 harganya. Nanti barang ini, TV yang harganya $800 ini, yang akan pertama dijual. Gitu kira-kira. Apakah dapat dipahami? Semoga dapat ya teman-teman, karena ini masih basic banget dan nanti kita juga akan membahas LIFO dan FIFO secara lebih dalam di bab ini. Jadi sementara itu kita lanjut ke specific identification dulu, teman-teman. Jadi metode ini digunakan ketika perusahaan itu bisa mengidentifikasi secara langsung biaya dari setiap unit barang yang dijual dan kira-kira masih tersisa dalam persediaan mereka. Contohnya tadi kita pakai kasusnya si Fitch TV lagi. Misalkan dia kan tadi menjual TV yang dibeli pada tanggal 3 Februari dan 22 Mei. Maka harga pokoknya atau COGS-nya itu berarti $700 ditambah $800, teman-teman. Atau $1.500 berarti. Sementara itu TV yang tersedia di persediaan sisanya itu kan sebesar $750, teman-teman. TV yang dibeli kedua. Nah, specific identification itu biasanya akurat, tapi jarang digunakan dalam praktik karena memerlukan pencatatan yang rinci banget. Biasanya metode ini biasanya cuma diterapkan pada barang yang nilainya tuh tinggi dan jumlahnya terbatas. Misalkan kalau teman-teman tuh punya perusahaan yang jual mobil atau jual perhiasan atau teman-teman jual beli barang seni yang harganya tinggi. Nah, sekarang kita akan membahas specific identification dalam praktiknya. Meskipun tadi aku bilang metode specific identification ini sangat akurat, tapi biasanya perusahaan itu tuh lebih pilih pakai metode cost flow assumption seperti FIFO, LIFO, atau average cost, nanti kita akan pelajari juga. Hal itu karena dalam bisnis retail atau manufaktur besar, seringkali sulit buat mengidentifikasi setiap unit barang yang dijual secara spesifik. Karena ya namanya juga produksinya massal, besar, arus keluar masuk barang juga sangat cepat,
Berarti perlu metode pencatatan yang dia bisa mengidentifikasi secara mudah tapi terstruktur, teman-teman. Nah, makanya perusahaan tuh biasanya pakai FIFO, LIFO, atau average cost nanti. Misalkan, kita pakai contoh ada toko pakaian, dia tuh tidak mungkin mencatat harga perolehan dari setiap kaos, teman-teman. Karena stoknya kaos tuh kan banyak biasanya dalam toko baju. Nah, kalau dia pakai specific identification, dia tuh harus bisa memperoleh data dari setiap kaos yang terjual. Dan tentunya sangat merepotkan dan juga memakan banyak waktu dan biaya yang tidak perlu, teman-teman. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut pakai metode asumsi arus biaya, yang tadi, perusahaan tuh bisa tetap dapat menyusun laporan keuangan yang relevan tanpa harus mencatat unit barang secara individual, teman-teman. Jadi, instead of perusahaan mencatat barang secara individual, secara spesifik, kenapa nggak langsung secara bertahap semuanya aja? Kak, pakai asumsi dari cost flow yang tadi, teman-teman. Bisa pakai FIFO, LIFO, atau average cost, begitu. Ini ada video ilustrasi, mungkin nanti teman-teman bisa saksikan lanjut di materi yang ada di LMS, karena mohon maaf sekali, aku tidak bisa menayangkan videonya di sini, karena ada keterbatasan device. Nah, oleh karena itu lanjut aja kita ke ilustrasi dari cash flow assumption. Nah, kita pakai kasus dari Houston Electronic. Nah, kalau dari kasus ini, Houston Electronic tuh, kasus ini menunjukkan bagaimana berbagai metode cost flow dapat diterapkan dalam menghitung harga pokok, penjualan, dan persediaan akhir. Dalam kasusnya Houston Electronic nih, kita bisa memiliki data pembelian dan penjualan yang mencerminkan siklus persediaan perusahaan. Rumus dasar yang digunakan adalah ini, teman-teman, rumus yang dicetak tebal, yaitu persediaan awal ditambah pembelian, dikurangi persediaan akhir itu nanti bakal jadi nilai COGS atau HPP-nya. Metode yang diterapkan dalam kasus ini nanti bisa mempengaruhi nilai persediaan dan laba bersih perusahaan, teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalkan si Houston Electronic memakai FIFO methods, maka harga pokok penjualan biasanya akan lebih rendah saat harga barang naik, yang mengarah pada laba yang lebih tinggi, teman-teman. Sebaliknya, kalau pakai metode LIFO, dia akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi, tapi nanti dia mungkin akan menghasilkan laba yang lebih rendah dalam saat kondisinya inflasi. Oke, next kita akan bahas FIFO dulu, atau first in, first out. Jadi, metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang akan pertama kali dijual juga. Berarti persediaan akhir terdiri dari barang yang dibeli belakangan, teman-teman. Metode FIFO ini biasanya digunakan dalam industri barang yang dia tuh punya masa simpan terbatas atau ada expire date-nya lah. Katakanlah misalkan kayak industri makanan atau industri farmasi. Contoh sederhananya, misalkan kalau teman-teman punya industri makanan, ya kalau tidak diutamakan yang duluan ada, dia kan akan menjadi expire, teman-teman. Sehingga persediaan yang dibeli terlebih dahulu akan dijual terlebih dahulu. Keuntungannya kita pakai metode Vivoni, yang pertama, persediaan akhir itu nanti akan dicatat dalam laporan keuangan saat mendekati harga pasar saat ini. Kemudian dalam kondisi inflasi, katakanlah Vivoni bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi karena HPP-nya juga lebih rendah, teman-teman. Tadi yang sudah aku sempat singgung sebelumnya di kasusnya Houston Electronic. Dan namun laba yang tinggi ini juga berarti perusahaan harus membayar pajak yang lebih besar. Teman-teman, nanti tinggal pilih aja sebenarnya. Teman-teman mau yang labanya tinggi, tapi HPP-nya rendah, tapi kena pajaknya juga tinggi, atau teman-teman mau yang pencatatan labanya lebih rendah, tapi HPP-nya tinggi, nah, tapi nanti ada keuntungannya lagi, pajaknya lebih rendah. Bisa dipilih aja nanti ya. Ini ada ilustrasi dari metode Vivo. Nah, ini dia. Gambaran umumnya bisa teman-teman pahami dengan pakai alur berikut. Yang pertama itu nanti di atasnya ada barang yang dibeli. Nih, barang yang pertama dibeli nanti akan menjadi barang yang pertama dijual, teman-teman. Sementara barang yang tersisa dalam persediaan adalah barang-barang yang dia tuh baru dibeli terakhiran. Begitu kira-kira. Misalkan contoh ada perusahaan yang membeli barang dengan urutan harga $10, kemudian $12, kemudian $14, lalu menjual 2 unit. Maka yang dihitung sebagai HPP adalah yang harganya $10 dan yang $12 karena yang terlebih dahulu dibeli. Sedangkan persediaan akhir adalah barang yang dibeli terakhir, which means yang harganya $14. Begitu, teman-teman. Nah, dari ilustrasi yang tadi sudah aku ceritakan, ini tuh mengilustrasikan bahwa metode FIFO tuh menghasilkan persediaan akhir yang biasanya lebih tinggi selama inflasi. Karena harga yang lebih baru dan lebih mahal masih ada dalam persediaan. Kayak tadi misalkan yang kalau dijual yang harga $10 dan $12, berarti yang harga terakhir itu yang $14 yang masih ada di persediaan dengan harga tertinggi.
Ini ada ilustrasi dari Vivo juga. Nah, teman-teman, ini bisa dipahami sendiri karena ini cukup, kalau teman-teman mengikuti alur yang tadi sudah aku pahami, ini cukup mudah untuk dipahami. Teman-teman bisa lihat di sini dari beginning inventory sampai nanti ada purchase, 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 dan total. Kemudian nanti akan dihitung cost of goods sold-nya juga. Nanti akan ketemu kira-kira COGS-nya berapa, teman-teman. Oke, aku pengen kasih helpful hint-nya dulu dalam Vivo. Jadi, supaya teman-teman lebih mudah memahami konsep Vivo ini, salah satu, gimana ya ceritanya? Oke, gini. Salah satu cara untuk memahami konsep Vivo ini, teman-teman bisa menggunakan pendekatan LISH, LISH, atau less in, still here. Artinya apa? Artinya barang yang terakhir dibeli itu masih ada dalam persediaan, teman-teman. Sementara barang yang lebih lama tuh akan dijual lebih dulu. Nah, dalam kok industri retail atau manufaktur, aku cerita aja ya ini, maaf, penggunaan FIFO tuh biasanya sering dianggap lebih mencerminkan ke kondisi ekonomi yang sebenarnya. Karena apa? Ya itu, karena harga barang tuh cenderung meningkat seiring waktu gitu. Akibatnya laporan keuangan perusahaan menggunakan metode FIFO, ya tadi seringkali menunjukkan laba yang lebih tinggi dibandingkan metode yang lain seperti DIFO gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau tadi ada FIFO, first in, first out, ada yang namanya LIFO atau last in, first out. Nah, jadi metode LIFO ini berlawanan dengan FIFO ya. Seperti namanya juga pasti berlawanan. Itu dia mudahnya. Dalam metode LIFO ini, barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual. Kalau tadi barang yang pertama dijual, yang pertama juga dia dibeli. Kalau LIFO ini, barang yang pertama dijual itu justru yang terakhiran dibeli, teman-teman. Berarti persediaan akhir itu terdiri dari barang yang udah lebih lama dibeli gitu loh. Karena barang-barang barunya tuh justru dia dijualin lebih dulu. Oke, metode LIFO ini jarang mencerminkan arus fisik barang, tetapi dia itu banyak digunakan dalam industri yang tidak memiliki siklus penyimpanan tertentu. Katakanlah industri yang tidak ada batas waktu simpannya, kayak misalkan industri barang-barang, misal kayak batu bara, atau besi, atau barang-barang mentah lainnya, biasanya dia juga ditumpuk dalam jumlah yang lebih besar gitu. Keuntungan dari penggunaan metode LIFO ini yang pertama, dalam kondisi inflasi, harga pokok penjualannya akan lebih tinggi karena barang terbaru memiliki biaya yang lebih mahal. Karena tadi harganya cenderung meningkat. Ini berarti laba yang diperoleh berarti akan lebih rendah dan pajak yang harus dibayar juga akan lebih kecil, teman-teman. Nah, LIFO juga bisa bantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Nah, tadi. Nah, tapi LIFO ini juga punya beberapa kelemahan. Misalkan persediaan akhir yang tercatat itu biasanya sangat jauh dari harga pasar saat ini. Karena yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, teman-teman. Begitu. Karena apa? Karena ya tadi, barang yang pertama kali dijual adalah barang yang terakhir dibeli sebagai persediaan. Sementara barang yang sudah terlebih dahulu dibeli, dia tuh akan menjadi yang belakangan untuk dijualnya. Itu dia kata kuncinya. Ini ada sedikit ilustrasi yang bisa membantu teman-teman dalam memahami metode LIFO. Yang pertama itu, dalam metode LIFO ini tadi harus difahami bahwa barang yang terakhir dibeli akan dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Dengan kata lain, persediaan akhir itu masih terdiri dari barang-barang yang lebih awal dibelinya. Metode LIFO ini sering digunakan dalam industri bahan baku yang disimpan dalam jumlah besar tanpa urutan konsumsi tertentu. Kayak tadi, aku contohin ada batu bara, ada besi. Karena dia itu kan biasanya disimpan dalam jumlah besar dan mungkin kalau teman-teman pengen mengeluarkan stok yang awal-awal itu akan cukup perlu effort karena bisa dibilang bahan barang-barang yang besar, barang-barang yang berat, dan akan sangat repot dalam mengeluarkannya gitu. Nah, dalam situasi inflasi, metode Livoni akan menghasilkan COGS yang lebih tinggi. Sehingga tadi perusahaan itu akan tampak memiliki laba yang lebih rendah dibandingkan metode FIFO, teman-teman. Tapi ya tadi keuntungan dari metode LIFO ini beban pajaknya akan dikurangi karena yang dilaporkan juga lebih kecil. Nah, apakah ada gambaran, teman-teman? Nah, kalau begitu kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya. Ini ada contoh dari metode LIFO, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sedikit bingung, aku juga bisa mencontohkan dengan contoh yang lebih sederhana. Kita pakai contoh yang tadi dengan perusahaan yang membeli barang seharga $10, $12, dan $14 secara berurutan.
Nah, kalau perusahaan tersebut menggunakan metode LIFO, maka yang akan pertama kali dijual adalah barang yang harganya $14 dan $12, teman-teman. Katakanlah dia menjual 2 unit barang. Berarti persediaan akhirnya adalah barang yang harganya pertama dibeli, yaitu yang harganya $10, teman-teman. Nah, dalam kondisi harga barang terus meningkat, metode LIFO ini menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan FIFO. Itu sih yang harus dinotet, karena kan barang yang paling mahal duluan yang dijual. Sementara barang yang nilainya lebih kecil dijualnya belakangan karena dia dibelinya duluan gitu loh. Akibatnya apa? Ya tadi laba bersihnya jadi lebih rendah, teman-teman. Itu sih sebenarnya yang menyebabkan kesinambungan tersebut dalam metode LIFO. Di sini juga ada helpful hint-nya. Kalau tadi itu ada leash dalam FIFO, sekarang ada fish, ikan. Bukan ikan ya. Fish itu artinya first in still here, berarti barang yang pertama dibeli masih ada dalam persediaan. Ini kebalikan dari yang barusan ya, teman-teman. Nah, dalam industri yang menyimpan barang dalam tumpukan besar, seperti barang tambang tadi, biasanya metode LIFO yang dipakai. Karena itu tuh mencerminkan reality dalam bisnis mereka gitu. Tapi kalau misalkan perusahaan manufaktur yang arusnya cepat, perputaran barangnya cepat, LIFO ini seringkali mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, teman-teman. Fun fact aja ini, aku cerita, beberapa negara itu ada yang tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO dalam pelaporan pajak, karena metode LIFO ini kalau kita analisis lebih lanjut, dia tuh bisa menghasilkan distorsi dalam laporan keuangan, teman-teman. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mempertimbangkan regulasi akuntansi di negara-negara mereka sebelum memilih metode-metode yang cocok. Jadi, apakah nanti bisa pakai LIFO atau tidak, itu harus melihat regulasi yang telah ditetapkannya juga, kira-kira. Oke, sekarang kita masuk ke metode average cost. Jadi metode ketiga ini disebut dengan average cost, teman-teman. Dalam metode ini, biaya persediaan itu dihitung berdasarkan rata-rata, tertimbang dari semua unit barang yang tersedia untuk dijual. Namanya juga average, berarti dia akan menghitung rata-rata yang tertimbang. Nah, keunggulan dari average cost method ini, dia tuh tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga barang. Kemudian metode sebut saja ACM ya, average cost method. Metode ACM ini memberikan keseimbangan antara FIFO dan LIFO dalam hal beban pajak. Kalau tadi FIFO itu biasanya lebih besar, LIFO lebih kecil beban pajaknya. Kalau ACM ini dia lebih balance, teman-teman. Kemudian ACM ini lebih mudah buat dipakai karena dia tidak perlu catatan yang lebih detail. Kalau misalkan tadi LIFO dan FIFO sudah ada contohnya, ini juga kita contohin dong. Nah, kita masih pakai contoh yang sama tentang perusahaan yang membeli barang dengan harga 10, 12, dan $14. Nah, maka harga rata-rata per unitnya ya teman-teman tinggal hitung aja. 10 ditambah 12 ditambah 14, maka hasilnya adalah 36. 36 itu kita bagi dengan jumlah uniternya, yaitu ada 3. 36 dibagi 3 berarti hasilnya 12. Artinya harga rata-rata per barangnya itu adalah $12, teman-teman. Kita pakai kasus yang sama dengan asumsi perusahaan tersebut menjual 2 barang, maka harga pokok penjualannya adalah 12 dikali 2, artinya 24 barang. Lebih mudah ya sebenarnya memahaminya kalau kita pakai metode ACM ini karena dia itu lebih balance dalam hal penghitungannya, teman-teman. Semua barang jadi punya harga pokok yang sama, itu sekitar $12 untuk satu unitnya. Oke, di sini ada ilustrasi dari average cost, tapi sebelum itu kita break dulu sebentar, kita istirahat dulu supaya nanti kita bisa lebih fresh dalam memahami materi yang akan datang. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu lagi setelah kita break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi kita sudah break sebentar, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi, masih di cost flow assumption. Nah, sekarang kita akan memasuki materi pembahasan mengenai average cost method. Nah, mungkin tadi sudah kita singgung sedikit. Nah, kita akan memperdalam metode ini lagi sekarang. Tadi kita sudah membahas mengenai LIFO dan FIFO. Nah, jadi kalau misalkan metode ACM ini bisa dibilang sebagai metode yang menyeimbangkan antara FIFO dan LIFO, teman-teman. Nah, karena dalam metode ACM ini, average cost ini, setiap barang yang dijual atau tersisa dalam persediaan akan diberi harga yang sama, yaitu berdasarkan rata-rata biaya perolehan barang tersebut. Nah, tadi sudah kita contohkan kalau dari kasusnya perusahaan yang membeli barang persediaan dengan harga 10, 12, dan $14, maka kita tinggal menghitung rata-ratanya aja, berarti sekitar $12 per barang. Nah, itu akan menjadi harga pokok penjualannya, teman-teman.
Nah, metode ACM ini tuh bisa dikatakan sebagai metode yang memberikan hasil perhitungan paling stabil sehingga banyak perusahaan yang pakai metode ini sebagai metode pencatatan persediaan mereka. Nah, ini ada asumsi dari average cost method. Nah, dari mulai barang dibeli, kemudian ada biaya rata-rata dan juga barang yang dijual, teman-teman bisa lihat prosesnya. Di sini untuk di bagian barang yang dijual, kalau teman-teman perhatikan itu ada 4 kotak kuning dengan proporsi yang sama. Itu artinya setiap barang bisa dikatakan memiliki harga pokok penjualan yang sama. Karena tadi harga pokok penjualannya diperoleh dari biaya rata. Nah, ini ada cara mencari average cost dalam bentuk ininya, tabelnya. Ini merupakan suatu cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu setiap unit barang yang ada dan juga kuantitasnya. Katakanlah misalkan di sini ada beginning inventory sebesar 100 unit, kemudian ada pembelian-pembelian selanjutnya sekitar 200 dan 300 unit dan seterusnya, teman-teman. Kemudian kita juga harus mencari unit cost-nya. Sehingga dari sini kita bisa menentukan total cost dengan cara mengalihkan unit cost dengan kuantitas unitnya. Kemudian kita bisa cari COGS-nya. Untuk mencari COGS, kita harus menentukan apa total cost-nya dulu, teman-teman. Sekitar $12.000 di sini. Kemudian kita bisa melakukan ending inventory dengan cara kita membagi total cost dengan unit cost gitu. Akhirnya kita ketemulah kira-kira total cost buat satu unit itu sekitar $12. Nah, ini ada contoh penggambarannya lagi. Tadi kalau sudah ketemu $12 per unit harganya, kemudian ending inventory-nya juga sudah ada, di sini katakanlah sekitar $5.400. Untuk menghitung COGS-nya, kita tinggal menghitung total cost dikurangi ending inventory-nya. Berarti COGS buat keseluruhannya itu sebesar $6.600. Oke, di sini ada perbandingan antara metode FIFO, metode LIFO, kemudian ada metode ACM yang baru kita pelajari. Jadi kalau di sini FIFO itu menghasilkan laba yang lebih besar, teman. Bisa dilihat di metode FIFO, dia itu memiliki laba terbesar nih di bagian kotak yang di-highlight warna merah ini. Di tulisan yang warna merah, buat net income-nya FIFO itu sebesar $2.310. Nah, karena dia memiliki laba yang lebih besar secara catatan, otomatis FIFO juga menghasilkan beban pajak yang lebih besar untuk dibayarkan. Selanjutnya yang kedua ada metode LIFO. Dibandingkan dengan metode FIFO dan average cost, metode LIFO ini menghasilkan perhitungan laba yang paling rendah. Otomatis dia memiliki beban pajak yang paling rendah juga. Nah, kemudian ada average cost yang bisa disebut sebagai penyeimbang, di mana beban pajak yang dibayarkan tidak akan terlalu besar, moderat di tengah-tengah. Oleh karena itu dia juga menghasilkan laba yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu rendah juga, teman-teman. Tapi masih bisa dikatakan ideal lah begitu kira-kira. Ini kalau teman-teman bisa lihat di sini buat yang metode ACM, dia itu perolehan net income-nya ada di posisi kedua sebesar $2.030. Otomatis pajaknya juga tidak akan sebesar Vivo, tapi tidak akan sekecil Livo, gitu. Intinya itu. Nah, sekarang kita masuk ke review question. Nah, tapi kalau sebelum masuk ke review, aku pengen sedikit ingetin lagi teman-teman, karena persoalan pajak ini suka kelewat-kelewat gitu, suka ketukar-ketukar gitu, apalagi pas mau ujian. Jadi intinya cara mudah menghafalnya adalah buat Vivo dia menghasilkan laba yang tinggi. Karena labanya tinggi, maka pajaknya juga tinggi, teman-teman. Tapi HPP-nya rendah. Kalau Livo sebaliknya, dia labanya rendah, otomatis pajaknya juga jadi lebih rendah, tapi dia HPP-nya yang tinggi. Nah, kalau average cost bisa dibilang di tengah-tengah lah gitu. Jadi pajak yang dibayarkan tidak akan terlalu tinggi dan tidak akan terlalu rendah juga. Nanti teman-teman tinggal pilih tuh metode mana yang kira-kira sesuai dengan perencanaan pajak perusahaan, metode mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan pencatatan persediaannya. Nah, bisa dipilih di antara ketiga cost flow assumption ini. Baru kita masuk ke review sekarang. Jadi kalau berdasarkan review ini, metode cost flow yang menghasilkan pajak paling rendah adalah yang LIFO ya. Karena tadi harga pokok penjualannya itu cenderung lebih tinggi, tapi laba bersihnya rendah. Karena laba bersihnya rendah, otomatis pajak yang dibayarkan juga jadi lebih rendah, teman. Nah, ini dia. Kemudian ada konsistensi dalam menggunakan pencatatan persediaan khususnya yang cost flow. Jadi, udah
rahasia umum kalau misalkan kita itu harus konsisten dalam melakukan segala hal. Terus apa terlebih dalam melakukan pencatatan persediaan, teman-teman. Dalam akuntansi terutama penting bagi perusahaan buat menggunakan pencatatan persediaan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Jadi tidak boleh ganti-ganti metode, teman-teman, supaya yang pertama analisis laporannya lebih mudah. Kemudian juga akan jadi lebih transparan buat investor dan kreditor. Jadi jangan misalkan teman-teman pengen kelihatan profit pakai FIFO, kemudian teman-teman pengen menghindari pajak pakai LIFO, itu nggak boleh karena itu akan menimbulkan yang namanya kebingungan dan investor itu bisa menilai kita sebagai perusahaan yang tidak konsisten gitu. Perusahaan yang tidak memiliki pendirian gitu. Nanti mungkin karena perusahaan kita dinilai sebagai demikian, mungkin investor tidak akan mau bekerja sama dengan kita, hasilnya reputasi kita jadi kurang bagus. Nah, konsisten itu juga membantu kita untuk menghindari yang namanya manipulasi laba, teman-teman. Karena kecurangan-kecurangan seperti inilah yang justru akan merugikan banyak pihak, termasuk si perusahaan itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi intinya perusahaan itu harus bisa mengetahui yang pertama kebutuhan perhitungannya, kemudian harus bisa apa menentukan secara konsisten, nggak boleh pindah-pindah. Nah, tapi dari sini ada satu pertanyaan nih. Kira-kira boleh nggak sih, Dav, kalau mengganti metode pencatatan persediaan itu? Jawabannya boleh, teman-teman, tapi dengan catatan penggantian itu murni didasarkan oleh kebutuhan semata. Misalkan perusahaan itu ada variabel dalam bisnisnya yang berubah, sehingga kalau menggunakan satu metode pencatatan tuh hasilnya jadi tidak relevan lagi. Nah, penggantian metode ini juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dan juga secara terbuka kepada para pemegang kepentingan, sehingga nanti kita itu tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan demikian gitu. Kita harus melaporkan step by step dalam proses penggantiannya secara jujur, secara terbuka. Jadi nanti semua prosesnya orang-orang itu bisa tahu di dalam perusahaan, terutama para pemegang kepentingannya gitu. Jadi dari perubahan penggantian ini ada diharapkan sebuah output yang lebih baik ke depannya. Kalau misalkan kita mengganti untuk tujuan yang baik, maka insya Allah boleh kok, teman. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah belajar asumsi cost flow, sekarang kita akan masuk ke lower of cost or market atau LCM. Jadi LCM ini digunakan ketika nilai persediaan pasar itu lebih rendah, teman-teman, dibandingkan dengan biaya perolehannya. Kalau misalkan ini sampai kejadian, maka perusahaan itu harus menurunkan nilai persediaan dalam laporan keuangannya supaya bisa tercermin nilai pasar yang lebih rendah dan yang sesuai dengan kenyataan gitu. Ini tuh sesuai dengan prinsip konservatisme. Jadi kalau dalam prinsip konservatismenya akuntansi, perusahaan itu harus melaporkan angka yang lebih rendah jika ada ketidakpastian untuk menghindari pelaporan laba yang berlebihan yang tidak diinginkan. Ambillah contoh begini, misalkan ada sebuah toko elektronik yang membeli smartphone sebesar $500 per unitnya, kemudian nggak lama setelah itu muncullah model baru di pasar, model yang lebih canggih, model yang lebih oke lah gitu. Hingga akhirnya persediaan yang tadi dibeli itu harganya turun, teman-teman. Dari harga mula-mulanya $500 per unit, harganya sekarang turun jadi 450 per unit aja. Nah, nanti perusahaan itu harus menyesuaikan lagi dalam pencatatannya, sehingga harga per unitnya itu harus diturunkan, teman-teman, menjadi $450 dari semula $500. Begitu kira-kira. Ini itu akan memenuhi prinsip konservatisme dalam dunia akuntansi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sekarang ini ada asumsinya, sorry, ada ilustrasinya. Asumsikan bahwa Kentucky TV itu memiliki beberapa line of merchandise dengan cost dan market yang telah ditentukan ini. Misalkan kalau dia punya flat panel TV sebesar $60 buat harganya, tapi marketnya sebesar $55.000, nanti kita harus menentukan lower of cost-nya berapa. Gitu. Biasanya disesuaikan dengan nilai harga yang terendah, begitu. Berdasarkan prinsip yang sebelumnya telah kita pelajari. Oke, sekarang kita masuk ke submateri inventory management, teman-teman. Jadi, pengelolaan persediaan itu merupakan faktor yang penting dalam keberlanjutan bisnis tentu saja. Kalau persediaan tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan tuh bisa kena masalah dong. Nah, masalahnya tuh biasanya ada dua subkategori utama lah. Yang pertama ada tingkat persediaan yang terlalu tinggi atau high inventory levels. Nah, high inventory levels ini tuh akan menyebabkan biaya penyimpanan yang membengkak, teman-teman. Ya, karena semakin banyak barang yang disimpan, otomatis perlu biaya pengelolaan yang lebih besar juga dong.
Kemudian ada resiko-resiko barang yang bisa terjadi gitu. Misalkan barangnya jadi kurang bagus atau kualitasnya menurun atau jadi jelek, jadi usang gitu. Itu kan bisa menurunkan harga jual barang tersebut gitu loh. Kemudian otomatis karena barangnya banyak ya modal kerjanya juga harus lebih besar untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal modal tersebut ya mungkin let's say bisa digunakan buat investasi lain yang lebih bermanfaat. Selain high inventory levels, ada juga yang namanya low inventory levels. Kalau ini itu kebalikannya. Nah, low inventory levels itu terjadi ketika permintaan pasar itu tinggi, tetapi sebagai perusahaan kita tidak mampu menyediakan supply yang memadai buat memenuhi permintaan tersebut. Alhasil apa? Kita tidak bisa mencapai profit yang ideal, teman-teman. Nah, kita bisa kehilangan penjualan karena barang tidak tersedia saat dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi ya secara ideal ya jumlah stok itu yang moderat saja dalam artian dia itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar tetapi tidak terlalu banyak juga sehingga manajemennya tidak terlalu beresiko gitu loh. Nah, kalau misalkan perusahaan itu melakukan manajemen dengan baik, manajemen persediaan dengan baik, maka insya Allah akan membantu perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Nah, ini kembali lagi ke hukum ekonomi dasar, ada permintaan, ada penawaran. Gitu. Kalau misalkan kita sudah bisa membaca permintaan dan penawaran, kita bisa melakukan operasional perusahaan dengan lebih efisien. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan. Ini asik nih, teman-teman. Kita akan menghitung, mencari bagaimana caranya untuk menemukan nilai rasio turnover dari persediaan. Nah, untuk menghitung inventory turnover ratio, kita bisa menggunakan rumus COGS dibagi average inventory. Ini ada di kotak biru yang pertama. Kemudian untuk menghitung hari persediaannya, kita bisa menghitung 365 dibagi inventory turnover rasionya yang tadi sudah kita temukan sebelumnya. Jadi kita harus cari ITR-nya dulu sebelum kita mencari days inventory-nya, teman-teman. Nah, rasio ini tuh bisa menunjukkan seberapa cepat perusahaan dapat menjual dan menggantikan persediaan dalam satu periode akuntansi. Kalau misalkan rasionya tinggi, berarti perusahaan itu tuh bergerak cepat, teman-teman. Perusahaan itu tuh operasionalnya efisien ya. Kalau rendah, sebaliknya. Perusahaan bergerak terlalu lambat dan dia itu tidak efisien dalam operasionalnya. Mungkin harus dilakukan evaluasi lagi ke depannya. Cara memperbaikinya itu, nanti perusahaan harus menyesuaikan tingkat persediaannya agar cukup untuk memenuhi permintaan. Nah, tapi dengan demikian, perusahaan juga harus melakukan pengaturan dalam penyimpanannya, teman-teman, supaya beban operasionalnya tidak membengkak, tuh tadi yang high inventory level. Sehingga solusinya adalah bagaimana suatu perusahaan bisa memenuhi permintaan pasar tanpa menciptakan stok yang berlebih. Itu dia tantangan yang harusnya dijawab, teman-teman. Itulah yang harus dicari solusinya. Nanti ya mungkin bisa dilakukan serangkaian analisis dan penciptaan strategi keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Gitu loh. Oke, sudah cukup intermezzonya. Kita lanjut ke kasusnya Walmart. Nah, ini langsung ke hitung-hitungan dari Walmart ini. Ceritanya pada tahun 2011, dia itu punya ending inventory sebesar 36 ribu dolaran. Kemudian pada tahun 2010, ending inventory-nya itu lebih kecil, sekitar 32 ribu dolar. Nah, COGS-nya pada 2011 itu udah 315 ribu dolaran. Nah, kita langsung aja masuk ke rumus perhitungannya. Yang pertama, kita hitung inventory turnover rate-nya dulu. Kita hitung COGS dibagi rata-rata ending inventory-nya, teman-teman. Dari yang 2010 dan 2011 ini kita hitung rata-ratanya dulu, baru nanti kita bagi COGS dengan hasil rata-rata tersebut. Nah, sehingga kalau di sini keluarlah hasilnya itu sebesar 9,1 kali, teman-teman. Berarti ini itu sudah melampaui target ya, tetapi dia masih di bawah rata-rata industri yang ada. Kemudian buat days in inventory-nya, yang pertama kita hitung rumusnya menggunakan 365 dibagi tadi inventory turnover ratio-nya. Nah, setelah dihitung, let's say katakanlah kalau dari kasusnya Walmart ini hasilnya adalah 40,1 hari. Berarti artinya Walmart ini membutuhkan 40 harian buat melakukan penjualan habis dalam satu stok barang. Jadi dia tuh butuh 40 hari buat jual satu komoditas. Nah, itu sudah melampaui target karena targetnya itu kan kalau di sini ada 58 hari, teman-teman. Berarti dia itu lebih cepat dalam menjual satu komoditasnya. Kalau targetnya 58 hari, tapi terjual dalam 40 hari. Itu kan udah bagus berarti ya. Kemudian itu juga sudah ada di atas industri average-nya. Berarti harus dipertahankan nih, gitu. Intinya, Pak.
Nah, kalau Walmart tadi sekarang kita masuk ke contoh lainnya. Ada dari Super Value sama Zelle. Kalau di Super Value ini ceritanya dia punya COGS sebesar 15,6 miliar dolar. Kemudian ada Zelle yang punya COGS sebesar 337 juta dolar. Kira-kira segitulah, biar mudah. Rata-rata persediaannya dulu buat Super Value itu ada 1,1 M. Kira-kira lah ya, kalau misalkan buat Zelle itu ada 525 juta dolar. Nah, yang pertama kita harus menghitung inventory rate-nya dulu, inventory turnover rate. Berarti kita tinggal tadi menggunakan rumus yang barusan dan ketemulah buat yang super value ini ada 14,3 kali per putarannya, rasionya. Sementara kalau Zelle itu hanya 1,4 kali. Nah, dari tabel ini kita bisa nilai bahwa super value itu punya perputaran yang lebih bagus dalam persediaannya, teman-teman. Sekitar hampir 13 kalinya punya Zelle. Ini berarti super value itu lebih efisien dalam melakukan operasional dan juga manajemen stoknya. Sedangkan Zelle mungkin ada menghadapi beberapa kesulitan dan risiko. Misalkan ada si Zelle ini mungkin menghadapi penumpukan persediaan. Nah, setelah itu bisalah kita hitung jumlah hari dalam persediaannya. Nah, tadi kalau super value itu kan ada 14,3 kali perputaran ya. Kita tinggal bagi buat yang super value itu ada 365 dibagi 14,3. Hasilnya 25 hari. Kemudian Zelle ada 365 dibagi turnover rate ratio-nya sebesar 1,4 sekitar 260-an hari. Ini artinya super value itu cukup perlu 25 hari buat menjual habis stok mereka dalam satu komoditas. Sementara kalau Zelle itu tuh stoknya bertahan hampir 1 tahun ini, sekitar 260 hari. Nah, sehingga mungkin Zelle harus melakukan evaluasi supaya bagaimana mereka itu bisa menjual barang dalam tempo yang lebih cepat gitu. Otomatis turnover rate-nya bisa jadi lebih besar dan days in inventory-nya bisa jadi lebih kecil. Dan itu kan hasil yang diharapkan sebenarnya. Dari kesimpulannya, super value itu tuh lebih efisien daripada Zelle. Itu dia kawan-kawan. Next, kita akan masuk ke LIFO Reserve, teman-teman. Atau analisis adjustment buat LIFO Reserve. Itulah kira-kira. Jadi, bagi perusahaan yang menggunakan LIFO, ada konsep yang disebut LIFO Reserve nih. Yaitu perbedaan antara nilai persediaan yang dihitung dengan metode LIFO dan nilai persediaan jika dihitung dengan metode FIFO gitu loh. Jadi kalau misalkan menggunakan LIFO dan FIFO itu kan tentu saja ada perbedaan antara nilai persediaan yang dihitung. Kita hitung yang LIFO dulu nih teman-teman. Perusahaan yang melaporkan LIFO Reserve memberikan transparansi kepada investor karena hal ini memungkinkan mereka untuk membandingkan laporan keuangan. Jadi LIFO Reserve ini itu memungkinkan suatu perusahaan buat membandingkan laporan keuangan yang menggunakan metode LIFO dengan yang menggunakan metode FIFO gitu. Jadi tujuannya si LIFO Reserve ini digunakan buat mengcompare antara siapa yang menggunakan LIFO dan FIFO, gitulah sederhananya. Nah, jika perusahaan memiliki LIFO Reserve yang besar, artinya nilai persediaan yang dilaporkan dalam neraca jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode FIFO, terutama dalam kondisi inflasi, teman-teman. Nah, ini ada contoh dari bagaimana LIFO Reserve bekerja, teman-teman. Jadi LIFO Reserve itu memiliki dampak yang besar terhadap rasio keuangan yang digunakan oleh analis untuk mengevaluasi perusahaan. Jika tidak disesuaikan, laporan keuangan mungkin akan menggunakan LIFO yang menunjukkan laba lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan FIFO gitu. Ini kembali lagi ke prinsip-prinsip yang tadi kita sudah jelaskan. Nah, LIFO itu kan secara laba mungkin dia lebih rendah daripada FIFO. Nah, dengan menyesuaikan LIFO reserve, analis itu bisa dapat gambaran yang lebih akurat tentang nilai persediaannya, teman-teman. Sehingga mereka bisa membuat perbandingan yang lebih adil antara perusahaan dalam industri yang sama, gitu. Let's say katakanlah satu perusahaan pakai Vivo dan satu lagi pakai Livo, gitu. Nah, bisa dilihat ini, Livo Reserve itu bisa memberikan efek yang signifikan dalam analisis rasio nih, di kolom yang kuning dan hijau ini nih. Ada bisa dilihat dalam rasionya, dalam juta dolar, sorry, millions. Ini bisa dilihat kalau misalkan kita menggunakan Livo Reserve, dia itu tuh jadi tinggal 1,33 banding 1, teman-teman. Sementara kalau kita menggunakan Vivo pada umumnya, itu nanti biayanya sekitar, perbandingan biayanya sekitar 1,42 banding 1. Ini walaupun ada perbedaan, tapi setidaknya gapnya tidak jauh besar dan bisa dibilang lebih adil lah ya, lebih fair, begitu, teman-teman. Oke lah, sampailah kita pada penjelasan hari ini. Akhir penjelasannya, aku pengen ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal. Kalau misalkan ada yang masih perlu ditanyakan atau teman-teman masih bingung, boleh banget tanya ke aku lagi nanti.
Sampai bertemu di pertemuan ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.